Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa kekosongan di antara dua rasul. Pada saat itu, manusia secara berangsur-angsur meninggalkan dan melupakan ajaran agama Allah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Akhirnya, mereka kembali melakukan perbuatan syirik, meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pengaruh iblis. Tugas Nabi Nuh sangatlah berat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Mereka menganggap berhala yang disembahnya itu sebagai Tuhan, Tuhan yang dapat membawa kebaikan dan mengatasi segala kesengsaraan dan kemalangan. Menurut mereka, berhala-berhala yang disembahnya mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Berhala-berhala tersebut diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak mereka. Kadang-kadang mereka menamakan berhala mereka Wat dan Suwa, kadangkala Yagut. Kemudian berganti nama kembali menjadi Yatub dan Nashr. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Keadaannya sangat sulit untuk mengajak kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Akan tetapi, Nabi Nuh tidak merasa gentar. Nabi Nuh alaihissalam mencoba menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Selain itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu surga bagi amalan kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Setelah segala upaya dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang tidak mau mengikuti apa yang diajarkannya. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya karena mereka itu akan menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 37, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal jauh dari kota dan keramaiannya. Mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya, tetap saja tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membuat kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal. Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Mengapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Kapal yang engkau buat itu jauh dari air. Apakah kapal itu akan ditarik oleh kerbau ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam dijawabnya, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan dibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa atas diri kamu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siap-siap menaiki kapal. Apabila telah tiba perintah dan terlihat tanda-tanda dari Allah, maka segeralah mengangkut pengikut, kerabat dan membawa 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan segera berlayar.
Kemudian tercurahlah dari langit dan air memancar dari bumi, air yang deras dan dahsyat. Dalam sekejap mata telah menjadi banjir besar menggenangi daratan hingga mencapai puncak bukit-bukit sehingga tiada tempat berlindung, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah berisi penuh dengan para orang mukmin dan makhluk lainnya yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air yang bergemuruh. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari cengkeraman maupun lipatan gelombang air. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berada di atas geladak kapal, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an yang timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, sebagai seorang ayah merasa cemas terhadap putra kandungnya yang sedang menghadapi terjangan gelombang air. Nabi Nuh secara spontan berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut dan hukuman Allah." Akan tetapi, sayang, anaknya memilih jalan sendiri dan tidak mau bertobat sehingga ia tewas ikut tenggelam bersama kaum kafir lainnya. Nabi Nuh bersedih hati atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam segera sadar setelah menerima teguran dari Allah bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir termasuk putranya sendiri. Lalu ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dan kealpaannya.